setelah dia melakukan kejahatannya, bukannya merasa bersalah, dia malah mengatakan ini, quote, "Setelah aku meninggalkan TKP, aku merasa bahagia dan lega. Warna air, warna langit, burung terlihat sangat baru. Aku merasa sangat bebas dan semuanya terlihat sangat bersih." Hai sayang, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi, dan hari ini aku punya cerita tentang bagaimana seorang anak yang tajir melakukan kejahatan yang paling tinggi levelnya hanya demi sebuah jam tangan. Penasaran? Make sure to keep on watching. Hari ini sama seperti video sebelumnya, dimana aku bakal apply makeup sambil cerita misteri ke kalian. Oke? Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri, gossip celebrity, dan juga scam-scam. Jadi kalau kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Kalau kamu adalah returning subscriber, you know how much I love you and you know how much I appreciate you. You are the best. Anyway, sekarang aku mau mulai ceritanya. Aku pakai bendo dulu. Seorang laki-laki bernama Jonaris Badlisha lahir pada tahun 1975 di Singapura. Ibunya adalah seorang warga negara Singapura ya, namanya adalah Elizabeth. Sedangkan ayahnya adalah seorang laki-laki yang berasal dari Malaysia. Nah, Jonaris sendiri memiliki satu abang lagi. Ketika Jonaris berusia 2 tahun, orang tuanya bercerai. Ibunya memiliki hak asuh penuh atas Jonaris dan juga abangnya, dan setelah itu ayahnya pun kembali ke Malaysia. Jonaris dan juga ibunya dan juga abangnya tinggal di Singapura. Nah, beberapa bulan kemudian ibunya bertemu dengan seorang laki-laki kaya yang bernama Robert Seah. Tidak lama kemudian mereka pun menikah. Setelah itu mereka sekeluarga lalu tinggal di sebuah rumah bungalow ya. Ini adalah rumah yang dilengkapi dengan kolam renang juga di Begonia Drive. Nah, meskipun ayah tirinya kaya, setelah Jonaris lulus kuliah yaitu pada tahun 1998 ketika dia berusia 23 tahun, dia harus bekerja dengan orang lain karena mungkin ayah tirinya juga gak kasih dia kerjaan kan ya. Kayak mungkin ayah tirinya ngerasa ya udahlah, kayak kamu bukan anak aku, ya udah kamu kerja sendiri gitu. Jonaris pun bekerja sebagai kameramen di mana setiap bulannya dia mendapatkan gaji sebesar 2.000 Singapore dollar. Kalau misalnya kita Singapore dollar kan pada saat itu, kira-kira ini deh gajinya. By the way, tadi aku udah apply alis mata aku karena ketika aku edit ulang video yang sebelumnya, aku sadar banget kalau alis mata aku tuh kayak nggak jelas banget, satu tebal satu tipis. Jadi aku memutuskan untuk pakai dulu ya alis aku sebelum kita filming. Untuk orang pada masa itu, ini adalah gaji yang cukup ya. Kalau misalnya Jonaris hemat-hemat, dia masih bisa menabung. Namun sayangnya, Jonaris itu adalah seorang anak yang boros dan juga dia tidak pintar memanage uangnya. Setiap bulannya dia akan menghabiskan 4.000 Singapore dollar untuk membayar ceweknya. Iya, jadi dia digaji 2.000 tapi dia harus menghabiskan uang 4.000 untuk membayar ceweknya. Mungkin kamu bertanya, kenapa dia harus membayar ceweknya? Karena ceweknya adalah seorang kupu-kupu siang yang tinggal di Geylang. Kalau kamu pernah ke Singapura mungkin kamu tahu ya, kalau Geylang itu adalah sebuah daerah di mana kamu bisa membooking cewek. Dan ceweknya itu bukan orang lokal loh, melainkan orang Thailand yang bernama Saifon Ngamo. Nah, Saifon ini sendiri dia berusia 30 tahun ya. Jadi dia itu 7-8 tahun lebih tua daripada si Jonaris. Namun Jonaris sangat suka kepada dia, tidak peduli dengan usia. Nah, setiap kalinya mereka itu dating harus di dalam kamar ya. Iya, jadi parah banget. Tampaknya si Ngamo ini dia nggak mau pacarin si Jonaris ya. Jadi setiap kali kalau Jonaris mau ajak dia keluar, si Ngamo bilang,
udah deh kita dating dalam kamar aku saja. Nah, sebelum si Jonaris itu masuk, dia harus bayar dulu PIM-nya si Ngamo. Jadi setiap kali dia mau masuk dia harus bayar $1,000 untuk untuk bertemu dengan si Ngamo. Selain itu juga Jonaris biasanya akan beli makanan, lalu dia akan masuk ke dalam kamar Ngamo. Mereka bakal ngobrol, mereka bakal ya 2 kali seminggu. Kenapa aku bisa tahu sedetail ini? Kayak mereka itu 2 kali seminggu. Ya karena setiap kali mereka bertemu di kamar Ngamo itu si Jonaris harus bayar. Oke, gimana dong cara bayar? Mau nggak mau Jonaris harus pinjam uang dari si Ngamo. Iya, jadi totalnya selama 6 bulan mereka kenalan, si Ngamo mengaku kalau dia sudah meminjamkan uang kepada Jonaris sebesar 7.000 Singapore dollar. Menurut aku ini sih low banget ya untuk seorang laki-laki itu meminjam uang dari ceweknya yang adalah seorang kupu-kupu siang gitu. Dan yang lebih parahnya lagi, si Ngamo sendiri harus memberikan uang kembali ke Thailand kepada anaknya, seorang laki-laki yang berusia 3 tahun. Jadi Ngamo sendiri itu dia kerja di Singapura dan dia punya anak di Thailand. Anyway, karena Jonaris ngerasa si Ngamo ini baik sekali ya, sudah dia adalah seorang single mom tapi dia masih baik banget, dia mau minjamin uang kepada Jonaris. Jonaris pun sangat ingin membahagiakan ceweknya ini. Jadi pada tanggal 20 April mendatang itu adalah ulang tahun Ngamo ke-31. Si Jonaris mulai mikir dong ya, apa ya hadiah yang aku harus berikan kepada si Ngamo supaya dia bahagia. Nah, si Jonaris ingat Ngamo pernah bilang kalau aku kangen deh sama jam tangan Rolex aku. Nah, pada saat si Jonaris tanya, kenapa kamu nggak pakai aja, kenapa kamu nggak bawa ke Singapura? Si Ngamo bilang kalau aku harus menggadaikan jam tangan aku supaya aku bisa bayarin uang makan anakku. Mendengar itu pun Jonaris menjadi terobsesi kepada jam tangan Rolex. Oke, aku sendiri nggak pakai Rolex ya, aku pakainya Garmin. Nah, kalau kamu adalah pecinta jam tangan digital, kamu pasti tahu betapa amazingnya jam digital, dan personally aku suka sama Garmin karena memang GPS-nya itu terakurat sedunia, oke? Anyway, sejak itu Jonaris jadi terobsesi dengan jam tangan Rolex. Sampai-sampai dia kebawa mimpi, dia asik mikir gimana caranya supaya aku bisa memberikan jam tangan Rolex kepada cewek aku. Karena aku sendiri nggak punya uang gitu loh, uang aku pas-pasan, aku masih hutang sama cewek aku. Gimana ya caranya supaya aku bisa dapat jam tangan Rolex? Sebagai cewek mungkin ini terdengar sweet ya buat kamu, kayak oh my god baik banget sih Jonaris, romantis sekali. Tapi ada satu lagi red flag dari seorang Jonaris. Jadi dia itu memiliki julukan yang bernama Liar Joe, yang kalau kamu translate itu artinya Joe pembohong. Kenapa? Karena teman-teman Joe itu sering sekali mendengar bacotan dari Jonaris, di mana Jonaris pernah bacot kepada temannya. Dia bilang ceweknya pernah membelikan dia sebuah mancis merek DuPont seharga 20 juta rupiah. Padahal nyatanya mancis itu hanya berharga 7 juta. By the way, aku bukan kolektor mancis ya. Aku baru tahu kalau mancis itu bisa semahal itu. Nah, selain itu, bacotan dari Jonaris yang lain adalah Jonaris bilang kalau ceweknya itu adalah seorang pramugari Singapore Airlines ataupun SQ yang gajinya itu 100 juta rupiah dan ceweknya itu tinggal di kondo di Orchard Road. Padahal kita semua tahu nyatanya kalau ceweknya itu adalah seorang kupu-kupu siang yang tinggal di Geylang. Aku nggak judge ya pekerjaan Ngamo, cuman ya jauh aja gitu loh kebohongan Jonaris tentang siapa ceweknya. Nah, fast forward pada tanggal 19 April, ini adalah 1 hari sebelum ulang tahun Ngamo ya. Si Jonaris itu sudah hampir pasrah karena dia ngerasa
ngerasa aku nggak punya uang, aku nggak berani minjem sama teman aku. Gimana caranya aku bisa membelikan sebuah jam tangan Rolex untuk cewek aku. Pada hari itu dia memiliki job ya sebagai kameramen, di mana dia attend sebuah project. Itu adalah project shooting, ada model, ada makeup artist, ada sutradara, dan tidak sengaja si Jonaris melihat di tangan makeup artist project tersebut ada jam tangan Rolex. Iya, jadi makeup artistnya memakai jam tangan Rolex dan si Jonaris auto mikir. Makeup artist itu bernama Sally Po Bi Eng, dan dia adalah seorang ibu usia 42 tahun. Dia tinggal dengan suaminya dan juga kedua anaknya. Pada saat dia melihat jam tangan tersebut di tangan Sally, dia langsung panik ya. Dia langsung mikir gimana caranya supaya aku bisa dapetin jam tangan tersebut. Jadi sore hari itu juga dia menelepon Sally ya. Kan mereka nggak begitu kenal ya. Si Jonaris pun pura-pura menjadi seorang fotografer, di mana dia lalu menelepon Sally dan dia bilang, saya adalah seorang fotografer, nama saya itu Nigel. Besok pagi saya ada project photoshoot ya. Kamu mau nggak terima job ini? Kamu jadi makeup artist. Nah, Sally yang mendengar itu dia tertarik dong. Sally lalu pun tanya, project ini kamu mau bayar aku berapa? Si Nigel ataupun Jonaris mengatakan kalau dia akan membayar Sally sebesar 500 Sing dollar. Nah, mendengar itu Sally excited dong ya. Dia pingin dong dapat job ini karena rata-rata pada saat itu untuk satu photoshoot campaign biasa si Sally hanya dibayar 100 sampai 200 Sing dollar, tapi kali ini 500 Sing dollar. Jadi dia excited banget dan dia pun mengatakan iya. Namun Nigel bilang, ini projectnya pagi ya, jadi kita harus ketemu pagi hari. Si Sally kayak, yup, I got you, I'm gonna see you tomorrow. Nah, si Sally pun tanya kepada Nigel, jam berapa besok? Si Nigel bilang kalau oke, besok kita ketemu ya di bus station Marina South jam 6:30 pagi. Keesokan paginya mereka ketemu dong di bus stop. Nah, pada saat itu, by the way ada Rumi ya. Hai Rumi. Yes. Keesokan paginya, Sally tiba di bus stop tersebut. Nah, ini kan masih jam 6:30 pagi ya, jadi masih lumayan sepi. Ketika si Sally sampai di bus stop, dia bertemu dengan Jonaris. Nah, Jonaris pun bilang, oh halo, Nigel sebentar lagi bakal datang, kru-kru lain bakal datang. Kita tunggu aja dulu ya di bus stop ini. Nah, Sally yang sama sekali tidak curiga, dia pun iya-iya saja. Mereka pun duduk menunggu. Tiba-tiba, Jonaris mengeluarkan palu dari belakang, lalu dia menghantam kepala Sally. Dia lalu menarik Sally yang setengah sadar ke belakang bus stop, di mana di sana itu ada banyak rumput-rumput yang tinggi ya. Jadi si Jonaris langsung menarik tubuh Sally ke belakang rumput itu dan kembali menghantam kepala Sally. Setelah beberapa kali menghantamnya dengan palu, akhirnya Sally pun tidak sadarkan diri dan dia pun meninggal. Nah, untuk memastikan kalau Sally benar-benar meninggal, si Jonaris selalu mengeluarkan silet dan menyayat tangan Sally supaya tangannya tuh kayak berdarah gitu ya. Lalu si Jonaris membuka jam tangan Sally dan mengambilnya. Nah, di saat ini ya yang aku yakin 100% kalau Jonaris itu psycho. Kenapa? Karena bukannya dia ngerasa guilty setelah dia melenyapkan si Sally, dia malah ngomong seperti ini. Quote, aku merasa bahagia dan lega. Warna rumput, warna langit terlihat sangat bersih. Tiba-tiba hariku menjadi sangat indah. End quote. What a sick man. Beneran laki-laki gak tahu diri. Setelah dia membunuh si Sally, dia lalu kembali ke rumahnya dan dia tidur siang. Beberapa jam kemudian si Jonaris bangun, dia lalu membeli bunga, dia membeli whiskey, dia mengambil jam tangan Rolex yang baru saja dia curi, dia wrapping bagus-bagus, dan dia pun pergi ke Geylang. Setibanya di kosan ceweknya, si Ngamo, dia langsung memberikan Rolex tersebut
kepada Ngamo, dimana Ngamo sangat happy sekali, dia sangat terharu sekali ya. Kayaknya si Jonaris itu sayang banget sama dia. Namun ketika si Ngamo menerima jam tangan tersebut, bukannya dia langsung bilang terima kasih. Kalimat pertama yang Ngamo katakan adalah, kok kayaknya jam tangan Rolex ini model lama ya. Nah pada saat itu Jonaris pun langsung rada-rada marah gitu ya, kayak kamu gak appreciate aku gitu ya. Si Ngamo pun langsung bilang, tenang, aku cuma bercanda doang, thank you banget udah surprisein aku jam tangan Rolex, pasti mahal sekali, gimana kamu bisa afford gitu. Si Jonaris hanya senyum-senyum saja. Di satu sisi lain, suami Sally yang bernama Lee Bonsiang, dia itu sudah khawatir banget ya, kenapa istrinya dari pagi itu ketika ditelepon tidak angkat-angkat, kemana dia. Oke, mungkin nggak pakai telepon ya, mungkin dulu zaman dulu tuh tahun 1998 itu masih pakai pager. Oke, jadi dia berusaha untuk mengkontak Sally, namun Sally tidak mengangkat teleponnya maupun pagernya. Si Lee Bonsiang sangatlah panik. Si Lee Bonsiang yang sudah panik banget, akhirnya dia pun melaporkan istrinya hilang ke kantor polisi, dan polisi Singapura sangat gesit ya. Dalam kurun waktu 3 hari saja mereka langsung menangkap Jonaris. Dan kalau kamu familiar sama hukum Singapura, kamu tahu ya kalau hukumnya itu nggak nipu-nipu, oke? Jadi pada tanggal 8 Desember 1998, Jonaris langsung diadili dan dia pastinya dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana Sally, dan dia langsung mendapatkan hukuman mati. Ya guys, jadi inilah ending dari cerita seorang Jonaris ya. Padahal dia itu adalah seorang anak orang kaya, oke? Dia memiliki masa depan yang cerah kalau misalnya dia hemat-hemat ya, dia baik-baik, dia kerja baik-baik, dia kerja double gitu ya. Mungkin nasibnya nggak bakal seperti hari ini, dimana dia itu pastinya sudah dihukum ya, dia sudah meninggal, dan nggak worth it banget nggak sih? Dia itu baru saja lulus kuliah, dia berhasil mendapatkan pekerjaan, meskipun ini adalah pekerjaan starter, tapi kalau misalnya dia itu baik-baik ya, kalau misalnya dia berusaha keras untuk membayar hutang ceweknya, dan dia itu tidak terobsesi kepada jam tangan Rolex hanya untuk ngebahagiain ceweknya, mungkin sampai hari ini dia masih hidup gitu loh. Menurut aku apa yang bisa kita pelajari adalah satu, yang terutama itu adalah make sure untuk kita itu hidup sesuai dengan kemampuan kita. Ini adalah salah satu nasihat yang sering sekali dikatakan oleh papa aku ya. Dia sering sekali bilang, kamu lihat ya, ada orang yang gajinya itu 5 juta per bulan, ada orang yang gajinya itu 100 juta per bulan. Mungkin bagi orang yang memiliki gaji 100 juta melihat kalau 5 juta itu tidak cukup, namun orang yang memiliki gaji 5 juta itu merasa sudah cukup gitu loh. Contohnya, kalau setiap bulan gaji kita itu 5 juta ya, terus teman kita gajinya itu 100 juta, ya udah, mereka mau spending buat makan-makan di restoran yang mewah, mereka mau makan steak setiap hari, itu mereka mampu. Namun karena kita tidak mampu, ya sudah, kita hidup sesuai dengan kemampuan kita. Kita makan mie gacuan ya, kita makan di warung, ya udah, nggak apa-apa gitu loh. Yang penting kita tuh nggak spending lebih banyak daripada yang kita dapat gitu loh, secara gaji dan juga secara financial gitu. But yeah guys, I want to know what you think about this story, dan juga rate my makeup ya, 1 dari 10. Apakah kamu suka dengan makeup ini? Semua produk yang aku pakai di video ini aku udah cantumin di description box, jadi kamu bisa klik linknya dan kamu bisa langsung check out, okay? Personally aku suka banget sama this lip product, it's from Maybelline. Kamu pasti udah mulai bosan ya ngeliat aku pakai collection ini, karena beneran aku suka banget sama konsistensinya, dan juga harganya itu affordable banget ya, sebanding dengan kualitasnya gitu loh. So ya sayang, I love you all so much. Thank you so much for watching, and I will see you in my next video. Bye! Turn the radio up, don't wanna hear it's too late for apologize. Lately I've realized